Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Revolusi Skill, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Oke, kali ini saya akan sharing ke kalian tentang gimana cara kita melakukan uji valid di Microsoft Excel, di mana jumlah respondennya itu atau jumlah pernyataannya itu banyak, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ada 28 pernyataan, teman-teman. Wow, cukup banyak. Nah, di sini juga saya menggunakan 30 responden, teman-teman. Nah, karena pada dasarnya untuk uji valid itu biasanya paling minimal harus memiliki atau terdiri dari 30 responden. Kalau lebih nggak apa-apa, paling minimal ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk melakukan uji valid kita terlebih dahulu harus mencari nilai dari R hitungnya namanya teman-teman. Baru kemudian bandingkan dengan R tabel. Oke, yang pertama kita tentukan dulu R hitungnya. Untuk mencari R hitung di Excel itu ada rumus yang namanya rumus Corel. Jadi tinggal kalian masukkan aja Corel seperti ini teman-teman. Nah, baru masukkan array satunya. Array satunya ini yaitu nilai dari pernyataannya teman-teman. Kita akan menghitung pernyataan pertama terlebih dahulu. Kita masukkan array-nya, kemudian titik koma, baru kita masukkan dari jumlahnya untuk array 2-nya teman-teman. Untuk array 2-nya ini. Di sini ada array 2-nya, jadi kita masukkan di bagian jumlahnya atau totalnya. Oke. Nah, setelah itu tinggal kalian tutup kurung. Nah, di sini jangan di-enter dulu, kalian klik dulu F4 untuk menguncinya agar nanti tidak tergeser ketika kalian ingin mendragnya, teman-teman, biar lebih cepat. Oke, kemudian kalau sudah baru kalian enter. Nah, jadi nilainya yaitu 0,477 untuk R hitung dari pernyataan pertama, teman-teman. Oke, ini bisa kalian lakukan sampai dengan pernyataan yang terakhir. Karena ini Excel, bisa di-copy secara otomatis dengan cara mendragnya, teman-teman. Jadi kita drag aja sampai dengan pernyataan 28. Oke, di sini sudah kita drag, sudah kita dapatkan nilai dari R hitung masing-masing pernyataan, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari R tabelnya. Nah, R tabel ini sebenarnya sudah tersedia di Google dan bisa kalian download sendiri, teman-teman. Nah, jadi biasanya kalau 30 pernyataan, R tabel itu jumlahnya biasanya 0,361. Nah, jadi kita ini drag juga ke samping sampai dengan pernyataan terakhir karena nanti kita akan membandingkannya. Nah, kemudian kalau sudah menentukan R tabelnya, yang terakhir kita akan menentukan keputusannya, teman-teman. Nah, untuk keputusannya ini kita bisa menggunakan yang namanya rumus if. Nah, perlu kalian ketahui pengambilan keputusannya ini apabila nilai R hitung ini, nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dia akan dinyatakan valid, teman-teman. Oke, di sini. Apabila nilai R hitungnya ini lebih besar daripada R tabel, maka dia akan valid. Apabila lebih kecil atau sebaliknya, maka dia tidak valid, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan aja rumusnya di sini, teman-teman, biar lebih cepat. Sama dengan if apabila nilai R hitung ini di sini, teman-teman, nilainya kemudian lebih besar daripada R tabel, kemudian kalian masukkan tanda petik, maka titik koma baru tanda petik, maka dia valid. Nah, titik koma lagi, teman-teman, apabila dia lebih kecil atau sebaliknya, maka dia tidak valid. Nah, tidak valid ini saya singkat dengan keterangan TV, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu tinggal tutup kurung. Nah, kalau sudah memasukkan rumusnya, tinggal kalian enter aja, teman-teman. Tapi saya di sini sedikit jelaskan. Nah, jadi maksud dari rumus ini merupakan apabila nilai dari R hitung ini yaitu B35 lebih besar daripada nilai R tabel B36 ini, maka dia akan valid. Nah, apabila sebaliknya, maka dia tidak valid. Oke, setelah itu tinggal kalian enter. Jadi di sini dapat diketahui untuk pernyataan yang pertama yaitu valid karena
dapat kita lihat nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabelnya. Nah, ini bisa kalian drag ke samping untuk melihat semuanya, teman-teman. Nah, jadi di seluruh data saya ini semua valid, teman-teman ya. Nah, semua keterangannya yaitu V. Oke. Ini bisa kita tandai untuk memperjelasnya, teman-teman. Oke, ya. Ini semuanya valid. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutorialnya tentang gimana cara kita melakukan uji validitas di Microsoft Excel. Nah, jika kalian punya pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.